The Eye tahun 2008. Film yang dibintangi artis cantik Jessica Alba ini menceritakan seorang wanita buta sejak kecil yang hidupnya jadi menderita setelah mendapat donor mata dari seseorang. Ia mengalami kejadian-kejadian aneh setelah dapat melihat. Ada rahasia apa sebenarnya di balik mata itu? Yuk kita masuk ke alur ceritanya. Sydney Wells mengalami kebutaan sejak umur 5 tahun akibat kecelakaan saat bermain kembang api. Meski tumbuh kembang sebagai tunanetra, Sydney tidak kehilangan semangat hidup. Ia sukses menjadi pemain biola klasik yang terkenal di Los Angeles. Semua orang sangat senang dengan Sydney. Ia populer. Suatu kali, kakak perempuan Sydney, yakni Helen Wells, mengabarkan berita baik bahwa ia sudah mendapatkan pendonor mata yang cocok untuk adiknya itu. Sydney sebenarnya tidak terobsesi untuk dapat melihat, tapi kakaknya terus memaksa agar Sydney mau menerima donor mata itu. Operasi transplantasi mata pun segera dimulai setelah Sydney dinyatakan sehat untuk melakukannya. Selama masa pemulihan, pandangan Sydney yang masih blur beberapa kali menangkap bayangan yang kadang membuat Sydney merasa ada seseorang yang mengawasinya. Namun Sydney berpikir itu efek recovery. Selama di rumah sakit, ia berkenalan dan berteman baik dengan gadis berusia 9 tahun bernama Alicia. Alicia juga pasien di situ yang sedang sakit kanker. Kejadian aneh mulai muncul saat malam hari ketika hendak tidur. Di samping ranjang Sydney ada pasien bernama Mrs. Hillman. Ia melihat samar-samar Mrs. Hillman seperti pergi di bawah seseorang. Sydney mengejar, namun Mrs. Hillman malah berubah menjadi sosok menakutkan yang mengganggunya. Esoknya ia diberitahu bahwa Mrs. Hillman telah meninggal semalam. Mata Sydney pulih dengan cepat. Ia mulai beradaptasi menggunakan penglihatannya. Awalnya ia cukup senang, apalagi setelah dapat melihat bagaimana wajahnya selama ini. Saat pulang ke apartemen, Sydney disambut oleh teman-temannya. Ia senang tapi juga kaget. Ia mengalami syok karena matanya belum siap melihat banyak orang. Sydney juga mulai melihat hal-hal aneh yang cukup membuatnya takut. Kemudian Sydney dikenalkan dengan seorang terapis visual bernama Paul Faulkner. Ia yang akan melatih Sydney untuk beradaptasi dengan baik dengan mata barunya itu. Karena sudah 15 tahun tidak melihat, Sydney harus diajari tentang rangsangan cahaya, ekspresi wajah, bahasa tubuh, membaca huruf, dan jutaan visual lainnya. Suatu hari saat Sydney belajar, di lorong apartemennya, ia dikagetkan seorang anak kecil yang menanyakan tentang kartu laporan. Hal-hal ganjil terus terjadi. Sydney jadi tidak fokus bermain biola. Ia diganggu wanita misterius, sering bermimpi tentang kebakaran, selalu terbangun di jam angka 106, dan lain-lain. Sydney lantas sadar bahwa ada yang aneh dari matanya tersebut. Ia menceritakan semua permasalahannya pada Paul. Paul menduga bahwa Sydney masih dalam proses beradaptasi. Matanya bekerja dengan baik. Ia mengatakan bahwa semua hal buruk itu hanya ada dalam pikirannya. Namun wanita malang itu terus-menerus mengatakan bahwa itu benar terjadi dan ia tidak mengada-ngada. Satu kali Sydney melihat satu hal yang mengerikan yang membuat dirinya ketakutan. Ia juga selalu melihat bayangan orang terbakar hidup-hidup. Sydney benar-benar ketakutan. Ia sampai melarikan diri dari apartemennya untuk menenangkan diri. Saat dalam perjalanan, ia bertabrakan dengan seorang wanita. Namun yang aneh, wanita itu bisa menembus Sydney, membuat dirinya kebingungan. Hal itu pun membuat wanita yang menembus tubuh Sydney sama bingungnya. Begitu melihat apa yang terjadi, ternyata wanita tersebut sudah tewas tertabrak dan yang ia lihat adalah arwahnya. Sydney melihat ada bayangan hitam yang akhirnya menuntun wanita itu pergi. Bayangan orang mati terus-menerus ia dapati, dan hal tersebut membuat dirinya stres bukan main. Sydney syok dan ia melanjutkan untuk pergi menjauh dari TKP. Ia ingin menelpon kakaknya, tapi dia sedang di luar negeri. Kemudian Sydney pergi ke sebuah restoran Cina bernama Kam Lan Yun. Ia menelpon Paul untuk menjemputnya, karena ia butuh teman. Hal mengerikan kembali terjadi. Sydney melihat restoran itu mengalami kebakaran hebat. Begitu Paul sampai di restoran, ia lantas heran melihat Sydney yang ketakutan ada di dalam restoran yang ternyata sudah terbakar seminggu yang lalu dan menewaskan 5 orang. Ini sudah tidak beres nih.
Paul terus menenangkan Sydney bahwa ia hanya berhayal. Sydney kecewa pada Paul yang tidak mempercayainya. Saat pulang, Sydney naik lift. Ia diganggu sosok hantu laki-laki yang melayang. Di lorong apartemen juga dirinya diganggu hantu anak kecil lagi. Anak kecil itu lompat dari jendela, membuat Sydney mengejarnya dan memecahkan kaca hingga tangannya terluka. Sydney benar-benar tak tahan. Ia hancurkan semua lampu dan cahaya yang ada. Ia buat kamarnya gelap gulita dan menutup matanya. Esok harinya Paul datang, mendapati Sydney yang sudah putus asa, ingin kembali buta saja rasanya. Namun Paul menyemangatinya, membujuknya untuk bangkit kembali. Yang harus segera dilakukan adalah membawa Sydney ke rumah sakit untuk menjahit lukanya. Malangnya, di rumah sakit pun ia masih harus diperlihatkan dengan kematian. Sydney melihat Alicia pergi bersama bayangan penjemput. Alicia, sahabat kecilnya, kini telah meninggal. Ibunya memberikan foto kenangan Sydney dan Alicia. Namun ada yang aneh. Ia merasa di foto itu bukan dirinya. Sydney langsung bercermin. Wajahnya menampilkan sosok yang beda. Apa yang ia lihat di cermin bukan wajahnya sendiri. Duh, horor banget. Sydney segera mencari informasi. Ternyata, organ tubuh manusia masih bisa menyimpan memori dan kenangan. Bisa jadi, apa yang selama ini Sydney lihat adalah memori dari mata pendonor sebelumnya. Ia kembali bercermin. Lagi-lagi, sosok yang berbeda. Ia lalu bertanya pada sosok itu, apa yang ia inginkan? Setelah itu, Sydney langsung diperlihatkan bayangan mengerikan tentang kebakaran dan angka 106. Sydney bersikeras ingin mengetahui siapa identitas pendonor matanya. Ia sudah lelah dihantui terus. Walaupun awalnya Paul menolak memberitahu informasi tersebut, pada akhirnya ia merasa iba. Paul pun mengiyakan permintaan Sydney. Informasi yang Paul dapatkan bahwa pendonor tersebut bernama Ana Cristina Martinez, seorang gadis Meksiko. Sydney dan Paul segera berangkat ke Meksiko dengan jarak tempuh 15 jam. Mereka sampai di daerah bernama Los Llanos. Saat berhenti sejenak, mereka bertemu anak kecil dan menanyakan soal gedung pabrik yang sudah terbakar itu. Anak kecil itu berkata, kebakaran itu ulah penyihir. Lalu Sydney dan Paul melanjutkan perjalanan. Sampailah di kediaman Martinez. Banyak tulisan beruja yang artinya penyihir. Mereka bertemu Ibu Ana yang sedang sakit. Ibu dari Ana lantas mengatakan bahwa anaknya tersebut mempunyai kemampuan penglihatan. Saat masih hidup, Ana selalu bisa melihat bayangan aneh di dekat seseorang. Lalu tak lama orang itu akan mati. Makanya dia selalu dijauhi dan ditakuti semua orang. Tiba-tiba Sydney melihat bayangan itu lagi. Dan benar saja, ibunya Ana langsung kena serangan jantung. Selagi Paul membawanya ke rumah sakit, Sydney memilih menunggu di rumah itu. Selama di rumah itu, Sydney bermimpi kejadian dulu ketika Ana meramalkan bahwa akan ada kebakaran hebat di sebuah pabrik ibunya bekerja. Orang-orang justru mengusir Ana. Sydney bisa melihat semuanya. Ia bahkan mencoba untuk membantu Ana lepas dari gantungannya. Namun semua terlambat. Ana meminta maaf pada Sydney dan Sydney memaafkannya supaya Ana bisa pergi dengan damai. Saat kembali pulang, Sydney dan Paul terjebak kemacetan akibat adanya pengejaran polisi terhadap pelaku kriminal di perbatasan. Sydney awalnya tak peduli hal itu. Namun begitu ia melihat anak kecil yang sedang bersandar di mobil sebelah, ia teringat akan penglihatan bahwa anak itu akan terbakar dan tewas. Sydney kaget. Situasinya persis seperti bayang-bayangnya selama ini. Ia lantas keluar mobil dan melihat banyak bayangan hitam yang masuk ke mobil-mobil yang ada di depannya. Ia berlari meninggalkan Paul yang kebingungan. Sydney lantas masuk ke dalam sebuah bis, tempat di mana korban tewas akan banyak bergelimpangan. Saat ia melihat ke belakang bus, Sydney terkejut bukan main. Ia sadar bahwa bayangan hitam itu adalah siluet kematian dan angka 106 adalah nomor truk pembawa bahan bakar berbahaya yang kemungkinan besar menjadi penyebab kebakaran hebat, seperti yang ada di penglihatannya. Ia sadar bahwa Ana ingin membuat Sydney menyelamatkan semua orang. Memanfaatkan situasi yang banyak polisi, Paul yang sadar maksud dari Sydney segera membantunya, memperingatkan semua orang untuk pergi menyelamatkan diri. Kejadian yang ditakdirkan pun terjadi.
mobil pelaku menabrak truk dan meledak menghanguskan semua kendaraan. Beruntung semua orang sudah dievakuasi terlebih dahulu oleh Sydney dan Paul. Sydney pun berhasil menyelamatkan sang anak kecil dari kobaran api sehingga tidak jadi tewas. Namun ledakan tersebut mengenai mata Sydney. Tragedi itu membuat dirinya kembali buta. Sydney akhirnya tidak ingin melihat lagi. Ia lebih memilih buta selamanya dan kembali bahagia seperti dulu.